Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, kita bisa melanjutkan kembali kajian kita, meneruskan pembahasan kitab Kupas Tuntas Memahami Kalimat Syahadat menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disusun oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita baru saja menyelesaikan muqaddimah dari Al-Ustaz hafizahullah, muqaddimah yang secara umum membahas tentang rukun Islam, diambil dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, bunyal Islamu ala khamsin, Islam dibangun atas 5 perkara: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil bait man istata'a ilaihi sabila. Persaksian syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mengerjakan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, demikian pula haji bagi siapa yang memiliki kemampuan di dalamnya. Dan pada pertemuan yang lalu telah kita uraikan permasalahan tentang haji hingga akhir dari muqaddimah, dan saat inilah kita akan memasuki bab yang pertama di dalam kitab kita ini. Kita masuk di bab yang pertama, halaman 57. Al-Ustaz mengatakan bab pertama, makna syahadat, persaksian menurut bahasa dan istilah. Makna syahadat atau persaksian menurut bahasa dan istilah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita memasuki atau kita membaca apa yang dituliskan dan dinukilkan oleh Al-Ustaz hafizahullah ta'ala, perlu kita ketahui sebagaimana judul kitab ini, kupas tuntas, ya, dan ini akan benar-benar kita rasakan, benar-benar akan mengupas tuntas. Karena apa? Sekitar 4 atau 5 halaman, bahkan 6 halaman yang akan kita lewati di sini hanya membahas tentang makna syahadat. Ya, dari segi bahasa, dari segi istilah, dengan penukilan-penukilan para ulama. Dan inilah yang sepatutnya dilakukan oleh seorang penuntut ilmu atau seorang yang ingin membahas sesuatu dengan ilmiah, ya, membahas sesuatu dengan rinci, lengkap dengan penukilan-penukilan dari ucapan para ulama. Langsung saja kita memasuki makna syahadat, persaksian menurut bahasa dan istilah. Kalimat tauhid la ilaha illallah seringkali dimulai dengan kata asy-syahadah, yaitu persaksian. Syahadatu alla ilaha illallah, sebagaimana hadis Ibnu Umar yang telah kita bahas pada pertemuan yang telah berlalu, seperti yang tertera dalam banyak nas, juga sebagaimana yang sering diucapkan oleh seorang muslim dalam banyak tempat dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah.
Karenanya sudah sepantasnya kita mengetahui makna dari lafaz asy-syahadah. Nah, jadi kita akan fokus membahas masalah asy-syahadah. Makna asy-syahadah menurut bahasa. Asy-syahadah secara bahasa adalah bentuk masdar, kata dasar. Kalau kita pernah belajar bahasa Arab, ada istilah masdar, kata asal atau kata dasar dari fi'il syahida yashhadu. Syahida yashhadu, kata kerjanya syahida fi'il madhi, yashhadu fi'il mudhari', masdarnya syahadah. Ya, kata asalnya adalah syahadah. Kemudian halaman 58, Ibnu Faris rahimahullah, salah seorang ahli bahasa, mengatakan huruf shin dan ha dan dal, ya, syahada atau syahida, shin, ha dan dal, menunjukkan makna kehadiran, ilmu dan pemberitahuan. Dan cabang dari makna-makna kalimat tersebut tidak keluar dari yang telah kami sebutkan di atas. Cara bahasa, apabila ada huruf shin, ha dan dal, maka ini menunjukkan makna kehadiran, ilmu dan pemberitahuan. 3 makna yang disebut oleh Ibnu Faris rahimahullah di atas berkumpul dalam kalimat asy-syahadah. Maka ia bermakna pemberitaan dan pemberitahuan tentang sesuatu yang sudah diketahui dan disaksikan oleh panca indera yang disebut dengan kehadiran atau diyakini oleh jiwa. Ya, yang diyakini oleh jiwa. Dan kalau kita ringkaskan, sebenarnya makna syahadat sebagaimana yang tertera di dalam banyak terjemahan adalah bersaksi. Ya, asyhadu, aku bersaksi. Syahadah, persaksian. Dan yang namanya persaksian, ya, tidak keluar dari apa? 3 unsur tadi, kehadiran, ilmu dan pemberitahuan. Nanti akan diterangkan secara rinci. Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullah berkata, asy-syahadah adalah perkataan yang timbul dari pengetahuan yang dihasilkan oleh kesaksian mata dan pandangan. Nah ini, seorang dikatakan bersyahadah apabila muncul dari pengetahuan, ilmu yang dihasilkan oleh kesaksian mata dan pandangan. Ya, bersaksi. Ia telah melihat dengan mata kepalanya, dia telah memandangnya, sehingga dia berilmu, mengetahui apa yang ia pandang, apa yang ia lihat. Maka ini disebut asy-syahadah, persaksian. Syekhul Islam rahimahullah berkata, asy-syahadah harus didasari pengetahuan saksi, kejujuran dan keterangannya. Dan asy-syahadah, persaksian, tidak dihasilkan melainkan oleh 3 perkara ini. 3 perkara ini, yaitu kehadiran, pemberitaan dan ilmu, merupakan rukun asy-syahadah. Berikut ini penjelasannya. Masya Allah, ya, kupas tuntas beneran ini. Ya, kupas tuntas beneran nih. Jadi masalah syahadat saja ini diurai dengan begitu apa? Rincinya. Dan disebutkan tadi yang namanya syahadat, persaksian, harus ada 3 unsur, 3 rukun. Yang pertama kehadiran. Yang kedua pemberitaan atau ilmu, pemberitaan. Yang ketiga adalah al-ilmu. Yang pertama kehadiran, atau bahasa Arabnya al-hudur. Asal dari kalimat asy-syahadah dihasilkan dari kehadiran dan pensaksian atau persaksian panca indera. Sebagaimana tadi yang telah dinukilkan, Ibnu Faris berkata, asy-syahadah ialah pemberitaan tentang sesuatu yang sudah disaksikan. Kemudian kalimat ini digunakan pada apa-apa yang diyakini seseorang dalam dirinya. Abu Abbas Al-Qurtubi rahimahullah berkata, asal makna dari asy-syahadah adalah pemberitaan tentang apa-apa yang disaksikan oleh panca indera. Terkadang juga dimaknai dengan apa-apa yang diyakini oleh seseorang meskipun belum terlihat oleh panca indera. Ya, karena pengetahuan yang didasari keyakinan
kedudukannya seperti apa yang terlihat dan disaksikan oleh panca indera. Ya, jadi syahadat juga bisa bermakna apa? Ilmu, pemberitaan yang didasari dengan keyakinan meskipun tidak kita lihat dengan panca indera kita. Ya, kita bersaksi bahwasanya Allah itu ada. Pernahkah kita melihat Allah? Pernah? Yakinkah kita Allah itu ada? Yakin. Ya, maka keyakinan kita akan wujud atau keberadaan Allah Subhanahu wa taala ini bisa apa? Bisa masuk dalam kriteria syahadat. Karena apa? Terkadang juga dimaknai dengan apa-apa yang diyakini oleh seseorang meskipun belum terlihat oleh panca indera. Meskipun kita belum pernah melihat Allah Subhanahu wa taala, tapi kita bersaksi, kita bersyahadat bahwasanya Allah itu ada. Karena pengetahuan yang didasari keyakinan, yakin kedudukannya seperti apa yang terlihat. Ya, apa yang kita lihat. Kemudian Ibnu Athiyah rahimahullah berkata, asal makna dari syahida dalam bahasa Arab adalah hadir, sebagaimana firman Allah taala, faman syahida minkumus syahr. Barang siapa di antara kalian yang hadir di negeri tempat tinggal di bulan tersebut, di negeri tempat tinggalnya di bulan itu. Yang dimaksud dengan bulan ini adalah bulan apa? Ramadan. Ya. Kemudian kalimat tersebut dirubah hingga dikatakan pada apa-apa yang tertanam ilmunya dalam diri manusia dengan segala bentuknya atau selainnya. Taib. Kita lanjutkan yang kedua, karena inti dari rukun yang pertama adalah kehadiran. Itu al-hudur, seorang ketika bersaksi dia maka harus hadir. Harus hadir terhadap apa yang ia persaksikan tersebut. Kemudian yang kedua, halaman 60. Rukun yang kedua dari apa? Syahadah. Persaksian adalah pemberitaan. Al-ikhbar. Seseorang tidak bisa dikatakan sebagai saksi sampai ia berkata dan berbicara, mengabarkan apa yang ada pada dirinya dan memberitahu apa yang terkandung dalam hatinya. Maka ia terdiri dari keyakinan dan pengucapan. Ya. Contoh, kalimat la ilaha illallah yang diucapkan oleh seorang yang bertauhid maksudnya, aku mengabarkan bahwa aku memastikan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tambahan dari rukun yang pertama tadi. Yang pertama harus hadir dia. Hadir dan menyaksikan, dan yang kedua dia harus mengabarkan. Orang yang meyakini la ilaha illallah, meyakini syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, namun dia tidak mengikrarkannya, dia tidak menyampaikannya, dia tidak tidak menampakkannya, maka dia tidak dikatakan orang yang sedang bersaksi. Ya, orang yang diam, yakin terhadap sesuatu tapi dia diam, tidak bicara sepatah kata pun, maka orang ini bukan dikatakan orang yang bersaksi, bersyahadat. Seperti saksi-saksi yang ada di dunia ini. Ya, seseorang dikatakan saksi apabila dia menceritakan apa yang ia saksikan. Ada suatu kejahatan misalnya, dia lihat, tapi dia diam, tidak menceritakan kepada siapapun. Ya, maka dia bukanlah saksi yang sah. Karena apa? Orang ini tidak mengucapkan apa-apa, tidak memberitahukan apa-apa. Apa yang bisa dimanfaatkan? Tidak bisa. Maka dari itu persaksian itu harus apa? Diumumkan, harus ditampakkan. Ya, harus al-ikhbar, dikabarkan, diberitakan. Ibnu Mandah rahimahullah berkata, syahadat adalah berbuat dengan hati dan lisan, dan tidak ada khilaf di antara kaum muslimin dalam masalah itu. Ya, hati ini mewakili dari kehadiran tadi, dan adapun lisan maka apa yang diucapkan dari kalimat syahadat tersebut. Kapan saja seorang hamba meyakini kandungan dari kalimat tauhid,
maka ia tidak dikatakan bersaksi sampai ia mengucapkannya. Perhatikan ya, ini penting ini. Kapan saja seorang hamba meyakini kandungan dari kalimat tauhid. Kamu yakin dengan la ilaha illallah? Yakin. Ya. Tetapi apakah kamu mau mengatakan la ilaha illallah? Tidak. Maka apa? Ia tidak dikatakan bersaksi sampai ia mengucapkannya. Ya. Hanya keyakinan saja tapi tidak diucapkan. Maka tidak dikatakan orang yang bersaksi, orang yang bersyahadat. Muhammad bin Nasr al-Marwazi rahimahullah mengatakan, orang yang bersaksi dengan kalimat la ilaha illallah adalah dia yang membenarkan dan meyakini dengan hatinya serta bersaksi dengannya karena Allah, ya, dari hati dan lisannya. Bersaksi karena Allah dari hati dan lisannya. Dimulai dengan persaksian hati dan keyakinan, kemudian dilanjutkan dengan persaksian lisan dan keyakinannya. Intinya sama, hati dan apa? Lisan, keyakinan dan lisan. Apabila seseorang tidak mau mengucapkan dengan lisannya padahal ia mampu, maka apa yang diyakini oleh hatinya tidak bermanfaat sama sekali. Ya, tidak bermanfaat sama sekali. Dan ini mengingatkan kita tentang iman menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dahulu mungkin pernah kita sampaikan terdiri dari 3 ataupun 5. Ya, qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan, wa i'tiqadun bil janan, keyakinan di dalam hati, wa amalun bil arkan, dan amal perbuatan. Maka iman tidak akan sempurna kecuali terpenuhi 3 unsur ini. Qaulun bil lisan, diucapkan dengan lisan, i'tiqadun bil janan, diyakini dalam hati, wa amalun bil arkan, dan diamalkan dengan rukun-rukunnya. Maka apabila ada satu saja yang tertinggal dari ketiga unsur ini, maka ia tidak dikatakan beriman dengan keimanan yang sebenar-benarnya. Adapun contoh kasus pada masalah ini, seorang yang yakin hadir akan kebenaran la ilaha illallah, tetapi dia tidak apa? Ikhbar, tidak mengucapkan, tidak mengikrarkan, maka tidak bermanfaat. Dan contoh yang paling mudah, kasus nyata dalam masalah ini adalah paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Abu Talib. Abu Talib di dalam hatinya meyakini apa yang datang dari keponakannya yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hak. Apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah benar. Namun karena ia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, maka itu tidak bermanfaat baginya, dalam artian tidak bermanfaat untuk menyelamatkan dirinya dari api neraka. Ya, makanya dengan tegas Rasulullah SAW mengatakan di akhir hayatnya, ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju bika indallah. Wahai pamanku, ucapkan. Ya, Anda sudah meyakini, ya. Secara tidak langsung Rasulullah ingin menyampaikan Anda telah meyakini, maka ucapkan, kabarkan la ilaha illallah, suatu kalimat yang dengannya aku akan apa? Berhujjah di hadapan Allah untukmu. Ya, agar Rasulullah SAW bisa apa? Bisa berhujjah, ya Allah, pamanku telah mengucapkan la ilaha illallah. Tetapi ternyata hingga akhir hayatnya Abu Talib tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Bal huwa ala millati Abdul Muttalib. Bahkan dengan tegas Abu Talib mengatakan, bahkan Abu Talib tetap berada di atas agamanya Abdul Muttalib. Dia tidak berikrar la ilaha illallah meskipun hatinya yakin akan la ilaha illallah. Maka keyakinannya itu tidak bermanfaat, ya, karena tidak diucapkan, tidak
beritakan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, adapun dua kalimat syahadat, apabila seseorang tidak mau mengucapkannya padahal dia mampu, maka ia telah kafir secara lahir maupun batin menurut pendapat para imam pendahulu umat ini dan para ulamanya. Ya, dua kalimat syahadat. Orang yang yakin tentang dua kalimat syahadat tersebut, tetapi dia tidak mau mengucapkannya padahal dia mampu. Ada orang yang nggak mampu mengucapkan la ilaha illallah? Ada? Kenapa dikatakan di sini orang yang dua kalimat syahadat, seorang yang tidak mau mengucapkannya padahal dia mampu? Ini mengindikasikan berarti ada orang yang tidak mampu. Kira-kira siapa orang yang tidak mampu? Orang yang bisu. Beda urusannya. Ya, dia tidak mengucapkan la ilaha illallah karena tidak mampu. Maka beda, ini bukan bahasan kita. Yang kita bahas adalah orang yang yakin akan la ilaha illallah tapi tidak mau mengucapkannya padahal dia mampu. Maka ia telah kafir. Artinya tidak sah ya syahadat orang tersebut. Ya, ketika mau masuk Islam misalnya mampu melafadzkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi ketika disuruh mengucapkan tidak, yang penting saya yakini aja lah, udah nggak usah pakai ucapan la ilaha illallah, maka tidak sah. Ya, dia belum dinyatakan sebagai seorang muslim. Lantas, apakah seseorang harus mengucapkan lafaz asyhadu, aku bersaksi, sehingga ia disebut sebagai muslim, atau cukup baginya mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Nah, ini menarik ini ya. Misalnya ada seorang yang mau masuk Islam, maka apakah harus mengatakan asyhadu, aku bersaksi, atau cukup mengucapkan la ilaha illallah? Jawabnya, itu bukanlah suatu keharusan. Apa yang dimaksud bukan suatu keharusan? Yang asyhadu atau yang la ilaha illallah? Yang asyhadu. Ya, karena asyhadu ini sekedar apa? Pendukung. Aku bersaksi. Ya, itu bukanlah suatu keharusan. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, kaum muslimin telah sepakat bahwa orang kafir apabila mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka ia telah masuk ke dalam Islam dan bersaksi dengan kesaksian yang benar. Dan masuknya ia ke dalam Islam tidak dibatasi oleh lafaz syahadat, artinya tidak harus mengucapkan lafaz syahadat yang sudah terkenal. Ya, dinukil dari kitab Madarijus Salikin. Perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang dikatakan oleh beliau ini benar. Tetapi kalau kita cermati, maka mengucapkan la ilaha illallah itu sendiri ada rukun dan syarat-syaratnya. Nanti insyaallah akan kita bahas pada waktunya di halaman, ya sekedar tahu saja ya. 6 halaman 124 di daftar isi nomor 8 ya. Daftar isi halaman 8, di situ bab yang keempat yang E. Bab yang keempat yang E, syarat-syarat kalimat la ilaha illallah. Di situ ada 8 yang disebutkan. Ilmu, yakin, qabul, inqiyad, sidq, ikhlas, mahabbah, kufur. Ini secara singkat ya. Dan nanti insyaallah akan kita sampai pada halaman tersebut biidznillah subhanahu wa ta'ala. Halaman 124. Kita masih halaman berapa ini? Masih panjang insyaallah ya. Nah, paling tidak insyaallah akan kita bahas. Nah, di sini apa yang bisa kita pahami? Ya, dari ucapan Imam Ibnul Qayyim, kaum muslimin telah sepakat bahwa orang kafir apabila mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang sesuai dengan syarat-syaratnya, harusnya ada ininya. Kenapa? Karena kalau hanya mengucapkan saja, mengucapkan la ilaha illallah, lihat di mobil tulisan la ilaha illallah, kok apa sih wacane la ilaha illallah, otomatis masuk Islam?
padahal dia tidak ada keyakinan di dalamnya, tidak tahu apa artinya, dan tidak apa istilahnya menerima kandungannya, hanya sekedar baca lalu dia ucapkan LAA apa ILLA apalagi itu LAAH la ilaha illallah, itu kita karena belum tahu gitu ya, la ilaha illallah, terus dibenarkan itu bacanya la ilaha illallah, hanya sekedar baca dan dia lafadzkan, apakah masuk Islam? Bahkan tidak hanya itu, ditambah depannya asyhadu alla ilaha illallah, mengeja, ada suatu tulisan dieja asyhadu alla ilaha illallah, tidak ada niatan membenarkan kandungannya, tidak mempercayai maknanya, tidak menerima konsekuensinya, dan tidak jujur dalam membacanya. Apakah bisa langsung otomatis masuk Islam? Tentu tidak. Tentu tidak, karena ia kehilangan rukun yang pertama. Selain pemberitaan, harus hadir. Ya, harus hadir, hatinya harus hadir. Ketika mengucapkan la ilaha illallah, kalau cuma sekedar baca, ini hanya sekedar apa istilahnya? Hanya sekedar membaca, mengeja, tidak ada kehadiran hati akan membenarkan kalimat la ilaha illallah tersebut. Namun kalau orang kafir benar-benar ingin masuk Islam dan dia diberitahu kalau mau masuk Islam Pak, baca asyhadu alla ilaha illallah. Ternyata cuma dibaca la ilaha illallahnya saja, maka berlakulah apa kata Imam Ibnul Qayyim ini. Jadi apabila orang kafir mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan dia sadar, dia faham, dan dia memang benar-benar ingin masuk Islam, maka ia telah masuk Islam dan bersaksi dengan kesaksian yang benar. Dan masuknya ia ke dalam Islam tidak dibatasi oleh lafaz syahadat. Artinya tidak harus ada mengucapkan lafaz syahadat yang sudah terkenal. Ya, katakanlah tidak ada kata asyhadunya, maka insya Allah dia telah sah menjadi seorang muslim. Nah, ini yang kedua. Rukun yang ketiga, mengetahui hakikat yang ia saksikan, ilmu. Ya, mengetahui, mengilmui apa yang telah ia persaksikan tersebut. Karena tidak mungkin seseorang bersaksi dengan apa yang tidak diketahuinya. Bersaksi dengan hal yang tidak ia lihat, maka ini adalah persaksian dusta. Bersaksi atas hal yang tidak ia ketahui, maka ini adalah persaksian palsu. Nah, sebab ketidaktahuan dan persaksian saling meniadakan satu sama lainnya. Perkataan seorang muslim, aku bersaksi tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, mengandung pengetahuannya terhadap kalimat tersebut. Ini konsekuensi. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan ia ingin masuk Islam, maka dia harus tahu dulu apa kandungannya. Ya, meskipun secara global. Ya, dan ini tugas para dai. Ketika ada seorang yang tertarik untuk masuk Islam, maka dia harus menjelaskan secara global. La ilaha illallah itu Pak, artinya kita beribadah hanya kepada Allah. Kita tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Cukup saya rasa. Ya, cukup. Yang penting apa? Secara garis besar dia telah tahu arti dari la ilaha illallah, meniadakan segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar Al-Anbari rahimahullah berkata, perkataan mereka, aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, maknanya menurut para ahli bahasa Arab adalah aku mengetahui dan menjelaskan bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Ya, ilmu dan ikhbar. Ya, dan hudur. Ini yang tadi kita sudah bahas. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah berkata, tidak diragukan lagi bahwa sebuah persaksian syahadah tidak berlaku kecuali dilandasi dengan ilmu, keyakinan dan kejujuran. Adapun persaksian syahadah
yang dilandasi dengan kebodohan dan keraguan-raguan, maka itu tidaklah bermanfaat, dan saksi dengan keadaan seperti ini dikatakan sebagai pendusta. Makanya nanti ketika membahas tentang syarat la ilaha illallah, ada di antaranya adalah as-sidq, jujur. Ketika mengucapkan la ilaha illallah dia harus jujur, bukan apa, dusta. Ya, karena orang-orang munafikin mereka mengucapkan la ilaha illallah, mereka salat, mereka berpuasa, mereka mengamalkan amalan Islam, tetapi tidak jujur di dalam hatinya. Ya, salat mereka, persaksian mereka itu dilandasi dengan kedustaan, pengingkaran. Maka tidak sah meskipun mereka bersyahadat. Adapun persaksian yang dilandasi dengan kebodohan dan keraguan-raguan, maka itu tidaklah bermanfaat, dan saksi dengan keadaan seperti ini dikatakan sebagai pendusta, saksi palsu, karena ia tidak mengetahui apa yang ia persaksikan. Tidak tersembunyi lagi bahwa keyakinan dan i'tiqad secara otomatis mengandung ilmu, akan tetapi para ulama membahasnya agar lebih jelas dan gamblang. Kesimpulannya, ya, kesimpulan dari uraian yang sudah kita bacakan ini, bahwa asy-syahadah, persaksian, adalah pemberitaan tentang apa yang diketahui dan diyakini. Dan ini dirangkum oleh Abul Abbas Al-Qurtubi rahimahullah di dalam kalimat yang ringkas, di mana beliau menjelaskan mengenai makna perkataan seorang muslim. Aku bersaksi artinya aku mengucapkan dengan apa yang aku ketahui dan yakini. Ingat, aku mengucapkan, harus diucapkan, jangan dipendam, jangan didiamkan. Begitu juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan makna asyhadu, beliau berkata, maknanya aku mengucapkan dengan lisanku dan mengungkapkan apa yang tersimpan di hatiku dari keyakinanku bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Ya, jadi makna asyhadu adalah aku mengucapkan dengan lisanku. Ini rukun yang kedua tadi. Dan mengungkapkan apa yang tersimpan di hatiku dan keyakinanku. Ya, ini ilmu dan hudur. Ikhbar sudah tadi ya. Kemudian yang pertama hudur, hadir hatinya, dan yang ketiga ilmu. Nah ini, bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Dari uraian di atas jelaslah bahwa kalimat tauhid terkadang disifati dengan persaksian dan ditambahi kalimat asy-syahadah dalam banyak nas. Dan itu menunjukkan bahwa kalimat la ilaha illallah harus disertai dengan persaksian, bukan hanya perkataan ucapan saja atau keyakinan saja, akan tetapi perkataan yang jujur yang tumbuh dari ilmu dan keyakinan, sehingga kalimat tersebut memberikan manfaat bagi yang mengucapkannya. Wallahu a'lam. Nah, ini hanya bahas masalah apa? Syahadah, persaksian. Sangat-sangat rinci, dan semuanya ya bisa kita lihat sendiri, dinukil dari kitab-kitab para ulama, dari kalangan ahli bahasa, demikian pula ahli akidah dan seterusnya. Yang ini menunjukkan bahwasanya masalah ini adalah masalah yang perlu untuk diuraikan secara ilmiah. Taib, ringkasnya yang namanya syahadat itu harus apa? Diucapkan dan harus diyakini dalam hati, ya, sesuai dengan ilmu yang telah ia miliki. Baik, bab yang kedua kita lanjutkan. Kedudukan dua kalimat syahadat dalam syariat Islam. Persaksian bahwa tiada ilah, tidak ada ilah sesembahan yang diibadai dengan benar selain Allah, dan persaksian bahwasanya Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Ini yang dimaksud dua kalimat syahadat. Dikatakan dua karena apa? Karena ada dua, ya, la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Syahadatain
Dua kalimat syahadat adalah kesaksian bahwa tidak ada ilah sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Ini kita sering ulang-ulang ya. Jadi kalimat la ilaha illallah jangan bosan-bosan kita untuk menerjemahkan dengan tidak ada ilah atau tidak ada Tuhan yang disembah atau yang diibadahi dengan benar kecuali Allah. Jadi sudah kita sampaikan di muqaddimah kesalahan apa? Mengartikan kalimat la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, kurang lengkap. Ya, maka yang benar la ilaha illallah tidak ada. Kalau mau menggunakan kata Tuhan, tambahi tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Dan ini tidak bosan-bosan al-ustaz menerjemahkan dengan seperti ini. Dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba serta rasulnya. Kedua kesaksian ini merupakan keyakinan mantap yang diekspresikan dengan lisan. Dengan kemantapannya itu seakan-akan orang yang mengikrarkannya dapat menyaksikan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian syahadat kesaksian merupakan satu rukun, padahal yang disaksikan itu ada dua hal. Perhatikan, rukun Islam ada berapa? 5. Yang pertama syahadat. Syahadatnya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 2. Tetapi ini masuk satu rukun. Ya. Jadi rukun Islam ada 5. Yang pertama 2 kalimat syahadat. Syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Maka ini yang dimaksud dengan apa? Merupakan satu rukun padahal yang dipersaksikan itu ada 2, yaitu la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Mengapa? Ini dikarenakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah penyampai risalah dari Allah Azza wa Jalla. Jadi kesaksian bahwasanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba dan Rasul utusan Allah merupakan kesempurnaan kesaksian la ilaha illallah. Tidak ada ilah sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini saling apa? Saling melengkapi. Ya, apabila salah satu tidak ada, maka tidak sah persaksian orang tersebut. Hanya bersaksi la ilaha illallah, tapi tidak mau mengakui Muhammad Rasulullah. Sah enggak persaksiannya? Sah enggak syahadatnya? Tidak. Bagaimana mungkin dia mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan dia tidak menerima keberadaan Rasulullah? Bagaimana mungkin dia mengaku menerima syarat Allah Subhanahu wa taala sedangkan Allah sendiri mengutus Rasulnya tidak dia percaya? Maka ini hal yang kontradiksi. Demikian pula orang yang bersaksi Muhammad Rasulullah tapi tidak mengakui la ilaha illallah. Apakah diterima persaksiannya? Tidak, ini juga hal yang kontradiksi. Rasulullah SAW berdakwah selama 23 tahun untuk mendakwakan tauhid la ilaha illallah. Kok ada orang yang mengaku pengikut Rasulullah tapi tidak mau mengucapkan la ilaha illallah? Enggak masuk akal. Ya. Dia mengaku saya bersaksi Muhammad itu utusan Allah. Ucapkan la ilaha illallah enggak mau misalnya. Maka ini suatu hal yang enggak masuk akal. Jadi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini satu paket. Apabila salah satunya tidak ada, maka tidak sah syahadat seseorang. Baik. Selanjutnya, kedudukan 2 kalimat syahadat dalam syariat Islam. Syahadatain, 2 kesaksian, maknanya kesaksian la ilaha illallah dan kesaksian Muhammad Rasulullah merupakan prinsip dasar keabsahan dan diterimanya semua amal hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Suatu amalan akan sah
dan diterima apabila dilakukan dengan keikhlasan hanya karena Allah Azza wa Jalla. Dan mutaba'ah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas karena Allah Azza wa Jalla merupakan realisasi dari syahadat persaksian la ilaha illallah. Tidak ada ilah sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Sedangkan mutaba'ah atau mengikuti sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan realisasi dari syahadat kesaksian bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wafat tahun 852 Hijriah, berkata, yang dimaksud dengan syahadat di sini adalah membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mencakup semua yang disebutkan tentang keyakinan, rukun iman yang 6 dan yang selainnya. Jadi intinya ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, dua kalimat syahadat ini merupakan pondasi di dalam agama Islam. Yang pertama, la ilaha illallah sebagai interpretasi dari al-ikhlas, mengikhlaskan agama, ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mutaba'ah, mengikuti, ya, meneladani bahwasanya kita mengajarkan atau mengerjakan syariat Islam, mengamalkan amalan-amalan ibadah harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini konsekuensi yang sederhana dari dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat. Dan ini akan senantiasa beriringan. Ya. Ikhlas, la ilaha illallah, dan mutaba'ah, mengikuti sunnah Rasulullah dalam syahadat wa anna Muhammadan Rasulullah. Jadi ini tidak bisa dipisahkan. Kemudian pentingnya mengetahui makna syahadat la ilaha illallah. Telah diketahui secara pasti bahwa persaksian tauhid merupakan kunci agama Islam. Pokoknya agama. Apa ini maksudnya pokoknya agama? Pokoknya pondasi dari agama, maksudnya pokok dari agama. Mungkin lebih enak kalau kita tulis seperti itu, ya. Pokok dari agama. Kalau pokoknya ini kan kalau bahasa Indonesia, bahasa Jawanya pokoknya, ya. Nah, pokok dari agama dan tiang bangunannya. Tidak ada Islam bagi orang yang belum meyakini, mengucapkan dan mengamalkannya. Tidak diragukan lagi bahwa keadaan seperti ini tidak akan terwujud kecuali setelah mengetahui maknanya. Karena urutan ini, ilmu, keyakinan, ucapan dan amal bagaikan urutan bangunan dan pondasinya serta cabang dan pokoknya. Nah, pokoknya lagi, ya. Nah, sebab hukum atas segala sesuatu merupakan cabang dari penggambarannya. Karenanya siapa yang tidak mengetahui maknanya dan tidak dapat menggambarkannya, maka ia seperti orang yang mengigau di saat tidur, tidak mengetahui apa yang ia ucapkan. Intinya la ilaha illallah butuh ilmu. Dan ini penting tadi, ya, dalam kurung penerjemah ini sangat penting sekali. Ya, la ilaha illallah ini harus didasari dengan ilmu, keyakinan, ucapan dan amalan. Dalam kurung, ya, halaman 66. Baris ketiga sebelum dari bawah, ya, tidak akan terwujud kecuali setelah mengetahui maknanya. Karena urutan ini ilmu, keyakinan, ucapan dan amalan bagaikan urutan bangunan dan pondasinya. Dan ini sering kita temui dalam ungkapan para ulama kita. Contohnya Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, di dalam satu kitab sahihnya beliau membuat satu bab apa? Bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu sebelum berucap dan beramal. Setelah berilmu kita meyakininya. Ya, setelah kita yakini kita ucapkan.
Setelah kita ucapkan, kita amalkan konsekuensinya. Inilah Islam. Didasari dengan ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, ilmuilah bahwasanya la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Yang demikian itu dikarenakan setiap yang mengerti akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala atau Azza wa Jal, dia mengetahui secara pasti bahwa yang dimaksud dari dua kalimat syahadat adalah hakikat dan maknanya, serta yang mencakupinya dari ilmu dan amal. Adapun sekedar pengucapan saja tanpa mengetahui maknanya dan tanpa meyakini hakikatnya, maka ini tidak akan memberikan manfaat kepada seorang hamba dan juga tidak akan membebaskan dia dari kesyirikan dan cabang-cabangnya. Ya, dinukil dari kitab Misbahul Zalam. Dan ini benar ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya, orang-orang musyrik ketika mereka menolak kalimat la ilaha illallah karena mereka faham, karena mereka sadar kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah, konsekuensinya mereka harus apa? Menjauhi Tuhan-Tuhan atau berhala-berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi mereka itu apa? Faham. Kalimat la ilaha illallah mereka faham. Mereka sadar. Mereka tahu ilmunya, tapi tidak mereka yakini dan tidak mereka ucapkan. Oleh karena itu dalam kita mengkaji kitab Al-Qawaidul Arba disebutkan bahwasanya apa? Salah satu poinnya adalah orang-orang musyrik di zaman sekarang ini lebih parah dibandingkan dengan orang-orang musyrik di zaman dahulu kala. Ya. Di zaman dahulu kala mereka sadar akan apa? Kalimat la ilaha illallah, sehingga mereka apa? Tidak mau mengucapkannya karena faham konsekuensinya. Sedangkan kaum musyrikin, ya, yang terjerumus ke dalam kesyirikan di zaman ini, mereka mengucapkan la ilaha illallah tetapi mereka sendiri apa? Tidak faham maknanya. Nah, maka ini penting. Dan subhanallah, kita selama belajar di sekolahan gak pernah kita mendapatkan pelajaran seperti ini. Rukun Islam ada 5. Yang pertama, syahadat la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Rukun Islam ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Iman artinya percaya kepada Allah. Titik, selesai. Nah ini. Orang-orang musyrik percaya kepada Allah, ya enggak? Percaya bahwasanya Allah lah yang menciptakan mereka, Allah lah yang memberi rezeki mereka, Allah lah yang menghidupkan mereka, Allah lah yang mengatur urusan mereka. Itu saja mereka percaya. Tapi mereka tidak mau meyakini kalau hanya Allah lah yang disembah. Nah ini kita dapatkan di sekolahan, ya, sehingga amat sangat kurang. Jadilah kaum muslimin seperti yang kita saksikan, mereka mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak faham maknanya, mengucapkan la ilaha illallah tapi masih berbuat syirik kepada Allah, masih meminta-minta kepada kuburan, masih percaya kepada jimat, masih datang kepada dukun dan paranormal. Apakah ini la ilaha illallah? Ya. Orang ketika mengucapkan la ilaha illallah, dia sadar bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan segala macam peribadatan. Mencakup apa? Tawakal, ibadah, takut, ibadah. Ya, percaya akan hal-hal yang gaib, ibadah. Ya. Berharap juga ibadah. Nah, ini kalau diserahkan kepada selain Allah, maka apa namanya? Syirik. Menyerahkan satu bentuk ibadah saja kepada selain Allah terjerumus ke dalam kesyirikan. Maka bagaimana mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak faham maknanya? Justru ia menjalankan apa-apa yang menentang la ilaha illallah.
Nah, kita lanjutkan. Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah wafat tahun 310 Hijriah ketika mentafsirkan firman Allah Ta'ala, illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun, kecuali orang-orang yang menyaksikan dengan benar dan mereka mengetahui. Surat Az-Zukhruf ayat ke-86. Kecuali orang-orang yang menyaksikan, syahida dengan benar, bil haqq wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahui. Beliau rahimahullah, siapa beliau yang dimaksud di sini? Ibnu Jarir At-Tabari berkata, persaksian dia terhadap kebenaran dan ikrar dia terhadap tauhid, maksudnya kecuali yang beriman kepada Allah dan mereka mengetahui hakikat tauhid. Jadi yang dimaksud dengan ayat ini, illa man syahida bil haqq, kecuali orang yang bersaksi beriman kepada Allah dengan benar, wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahui hakikat dari tauhid. Inilah yang diterima. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah, bersaksi dengan benar dan faham akan kandungannya, inilah yang diterima. Jadi sesuatu yang harus diperhatikan oleh setiap muslim adalah memahami kalimat yang agung ini, yaitu kalimat la ilaha illallah, dan mengetahui kandungannya dengan pengetahuan yang benar sebagaimana yang akan dijelaskan nanti. Lantas ilmu apa yang bermanfaat bagi dirinya kalau tidak mengetahui makna kalimat yang dapat membawanya kepada kesuksesan? Ya, intinya ilmu apalagi yang paling penting jika bukan ilmu tentang la ilaha illallah. Ya, sebelum kita mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya, maka dahulukan mempelajari la ilaha illallah. Apa yang terkandung di dalamnya, termasuk apa syarat-syaratnya, apa pembatal-pembatalnya, maka ini adalah dasar, pondasi. Ya. Kemudian kita lanjutkan sedikit lagi. Pentingnya mengetahui makna la ilaha illallah semakin ditekankan ketika banyaknya orang yang menyimpang dari pemahaman yang benar, dan semakin jarang juga orang yang serius menjelaskan dan menjabarkan makna kalimat ini. Betapa banyak penafsiran-penafsiran kalimat ini yang keliru menghiasi buku-buku dan lisan-lisan ahli bid'ah, serta berakibat pada penyimpangan dalam agama seseorang. Allahul musta'an. Ya, kemudian Ustaz Yazid membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abada hatta tu'minu billahi wahdah. Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia, ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami, yaitu Nabi Ibrahim dan orang-orang yang beriman kepada beliau, berlepas diri dari kamu, berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kami ingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya, artinya sampai selama-lamanya hingga kamu beriman kepada Allah saja. Dan Allah Ta'ala berfirman, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu sembah, tetapi aku menyembah Rabb yang menjadikanku, maksudnya yang menciptakanku, karena sesungguhnya dia akan memberi hidayah kepadaku. Dan Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya, supaya mereka kembali kepada kalimat tauhid itu. Surat Az-Zukhruf ayat 26 sampai 28. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, intinya
dari dua ayat yang disampaikan oleh Al-Ustadz Yazid hafizahullah ta'ala ini menunjukkan bahwasanya pentingnya kita mempelajari tauhid. Dan lihatlah suri tauladan kita Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, beliau dengan jelas dan tegas menentang bapaknya sendiri dan kaumnya ketika apa? Ketika mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perlu untuk kita apa? Teladani. Dan kita mulai dari apa? Mempelajari la ilaha illallah dan mendalami maknanya agar kita bisa apa? Kokoh di atas tauhid, agar kita bisa termasuk di antara yang disebutkan oleh Nabi Ibrahim apa? Menjadikan kalimat ini kalimat yang kekal pada keturunannya. Dan kita termasuk anak keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, termasuk orang-orang yang meneruskan ajaran beliau, agama yang hanif, agama yang lurus. Ya, sehingga semoga Allah Subhanahu wa taala benar-benar menjadikan kita hamba-hambanya yang bertauhid, yang benar-benar membebaskan diri dari kesyirikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita di malam hari ini, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana yang kita sampaikan tadi, nama kitabnya aja kupas tuntas gitu ya. Jadi mungkin terkadang kita harus mikir apa ini maksudnya. Ya, dan saya yakin kalau ini dibaca sendiri mungkin nggak sampai satu halaman sudah ditutup. Ya, maka ini serunya kita belajar bareng. Ya, belajar bareng sambil baca, sambil mungkin menyimak, ya, sambil kita apa? Menahan ngantuk. Insyaallah bermanfaat, ya. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang mau disampaikan? Ya.